Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laksmi Septiana Askar dengan NIM 30100120017, jurusan Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin Filsafat dan Politik. Baik, kali ini saya akan menjelaskan psikologi agama. Apa itu psikologi agama? Nah, untuk memahami secara rinci pengertian psikologi agama, kita harus memisahkan dua kata, yaitu psi dan logos, di mana psi artinya jiwa dan logos artinya ilmu. Pengertian psikologi agama secara sederhana dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari jiwa makhluk hidup, tetapi tidak sebatas manusia saja, termasuk di dalamnya hewan, tumbuh-tumbuhan. Namun, dalam perkembangan psikologi mengalami transformasi makna, di mana pengertian psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku individu dalam interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan agama berasal dari bahasa Sanskerta yang terbagi atas dua kata, yaitu dan gama. Artinya tidak dan gama artinya kacau atau semeraut, berantakan dan hancur. Bila kita satukan, makna agama adalah tidak kacau, tidak berantakan dan tidak hancur. Baik, selanjutnya dalam pengertian secara istilah bahwa agama dalam seperangkat aturan hukum, undang-undang, keyakinan, tatanan kehidupan manusia, serta pedoman kehidupan manusia dalam mengurangi kehidupan di dunia sampai akhirat. Jadi, psikologi agama adalah ilmu yang mempelajari psikis manusia dalam kaitannya dengan manifestasi keagamaannya, yaitu kesadaran agama atau yang biasa disebut religious consciousness dan pengalaman agama atau religious experience. Kesadaran agama yaitu hadir dalam pikiran dan dapat dikaji dengan introspeksi. Sedangkan pengalaman agama, perasaan yang hadir dalam keyakinan sebagai buah dari amal keagamaan. Semisal melazimkan zikir, melaksanakan sholat, doa dan sebagainya. Jadi, objek studinya dapat berupa gejala-gejala psikis manusia, yang berkaitan dengan tingkah laku keagamaan, dan yang kedua, proses hubungan antara psikis manusia dan tingkah laku keagamaannya. Mungkin hanya itu pengertian dari psikologi agama. Selanjutnya, yang kedua, manfaat mempelajari psikologi agama. Psikologi agama telah banyak dimanfaatkan pada sektor kehidupan manusia, seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, psikoterapi, industri, dan lain sebagainya. Seperti misalnya, adanya ceramah agama pada perusahaan guna mengingatkan para buruh agar tidak melakukan perbuatan yang tidak baik. Selanjutnya, psikologi agama juga bermanfaat sebagai pembangkit perasaan dan kesadaran beragama serta pembinaan moral dan mental keagamaan pada manusia. Berikut adalah ada 10 manfaat psikologi agama. Nah, yang pertama yaitu menanamkan cara berpikir positif. Nah, di mana berpikir positif adalah berpikir yang mengarah pada hal-hal yang bersifat baik, entah itu terhadap diri sendiri, orang lain, ataupun keadaan yang sedang kita hadapi. Seseorang yang memiliki pikiran positif akan selalu melihat setiap masalah dengan cara positif, sehingga menjadi tidak mudah terpengaruh dalam berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi.
Manusia akan selalu memiliki keyakinan bahwa masalah yang timbul akan selalu memiliki solusi yang tepat. Selanjutnya, yang kedua, yaitu menanamkan kecerdasan kreatif, di mana menurut sumber yang saya baca, menurut Triantoro Safarian, kreativitas adalah kemampuan pikiran yang bersifat fleksibel dan bervariasi, atau pada garis besarnya kreativitas dapat dilihat dari 4 macam, yaitu proses, person, place, dan produk, di mana bentuk kreativitas juga dilihat dari proses individu, baik itu dorongan internal atau dalam diri maupun eksternal atau di luar diri yang dituangkan dalam bentuk produk yang dihasilkan. Asumsi seseorang terhadap bentuk produk kreatif apabila produk tersebut dinilai inovatif, lebih aktual, dan berbeda daripada yang lain. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa agama selalu mendukung segala macam usaha manusia, baik itu secara ukhrawi maupun duniawi, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama, akan menjadi ibadah bila dilakukan secara ikhlas. Ibadah di sini ada yang bersifat ritual, di mana bersifat ritual itu seperti sholat, puasa, dan sebagainya. Sedangkan ibadah yang bersifat non-ritual yaitu seperti gotong royong, menyantuni fakir miskin, saling membantu, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu ada menanamkan kecerdasan emosional, di mana kecerdasan emosional terdiri dari potensi-potensi positif pribadi manusia seperti empati, memahami perasaan, mengendalikan amarah, mandiri, mampu menyelesaikan diri, memecahkan masalah dengan baik, tekun, setia kawan, ramah, serta hormat pada seseorang. Yang keempat yaitu membangun kecerdasan spiritual, di mana kecerdasan spiritual itu sebenarnya dilihat dari bentuk praktek dan aplikasi keagamaan yang terdapat pada keagamaannya, bukan hanya pada pemahaman agama saja. Nah, di sini psikologi agama berperan penting dalam membentuk dan meningkatkan kecerdasan spiritual jiwa individu. Selanjutnya, bahwa kecerdasan spiritual bukan hanya dilihat dari aspek pemahaman agama saja, namun juga pada aplikasi agama dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya, yang kelima ada fungsi eduktif, di mana fungsi eduktif ini agama berfungsi untuk menyuruh, perintah Allah dan tidak melakukan larangannya, guna mengarahkan bimbingan bagi penganutnya agar terbiasa melakukan hal-hal yang baik menurut ajaran agama Allah. Nah, selanjutnya yang keenam ada fungsi penyelamat, di mana psikologi agama juga berfungsi sebagai penyelamat. Artinya, di sini dalam psikologi agama juga terdapat penjelasan mengenai dua alam, yaitu dunia dan akhirat, di mana kedua hal tersebut harusnya diyakini oleh setiap manusia. Berkomunikasi dengan ajaran agama diantaranya adalah mempersatukan diri kepada Tuhan dan melakukan pembebasan atau penyucian diri. Selanjutnya yaitu yang ke-7 ada fungsi perdamaian, di mana dalam psikologi agama seseorang juga bermanfaat untuk mencapai manfaat relaksasi bagi jiwa dan kedamaian batin dari aspek tuntunan agama, di mana rasa bersalah dan berdosa dapat hilang dari batin apabila manusia telah menembus dosa atau kesalahan dengan bertaubat. Selanjutnya yang ke-8 yaitu fungsi sosial kontrol, di mana fungsi sosial kontrol ini psikologi agama bertujuan sebagai sosial kontrol dalam tuntunan baik itu secara pribadi maupun kelompok yang berfungsi sebagai norma-norma kehidupan agama, sehingga agama menjadi pengawas bagi secara individu maupun berkelompok. Namun, secara instansi, agama adalah
norma yang dipatuhi oleh penganut agama. Sedangkan secara dogmatis, agama memiliki sifat dogmatis, yakni seperti sifat yang berkaitan aspek kenabian. Dan yang kesembilan, ada fungsi memupuk solidaritas, di mana penganut agama secara psikologis memiliki kesamaan atau kesatuan iman dan kepercayaan. Nah, di sini rasa kesatuan tersebut menimbulkan solidaritas baik secara individu maupun secara berkelompok. Nah, di sini psikologi agama juga berfungsi sebagai pembinaan persaudaraan yang kokoh yang dapat diwujudkan dalam sikap saling menghargai antar sesama manusia, saling membantu dan lain sebagainya. Dan yang terakhir atau yang ke-10 yaitu fungsi transformatif, di mana psikologi agama juga berperan sebagai metode atau cara menghilangkan kebiasaan buruk untuk merubah kehidupan seseorang atau merubah kehidupan kelompok menjadi kehidupan baru sesuai dengan agama yang dianutnya. Nah, kehidupan baru tersebut berdasarkan ajaran agama dapat menegakkan kesetiaan kepada adat, norma yang dianut sebelumnya. Mungkin hanya itu penjelasan dari manfaat mempelajari agama. Baik, selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu faktor yang berperan dalam perkembangan jiwa beragama. Nah, faktor perkembangan pada jiwa beragama terdapat dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam diri seseorang itu terbagi atas dua, yaitu pengalaman pribadi dan pengaruh emosi. Nah, pengalaman pribadi yaitu semua pengalaman pribadi yang dilalui seseorang sejak lahir adalah pengalaman pribadinya. Nah, pengalaman pribadi termasuk pengalaman beragama. Maka dalam pembentukan sikap dan perilaku keagamaan hendaknya ditanamkan sedini mungkin. Nah, dalam pribadi seseorang yakni sejak dini atau dari dalam kandungan. Selanjutnya yaitu yang kedua, pengaruh emosi. Emosi adalah suatu keadaan yang mempengaruhi dan menyertai kesesuaian di dalam diri secara umum. Nah, keadaan yang merupakan penggerak mental dan fisik bagi individu dan dapat dilihat melalui tingkah laku luar. Nah, emosi ini merupakan warna efektif yang menyertai sikap, keadaan, atau perilaku individu. Yang dimaksud dengan warna efektif itu tentang perasaan yang dialami seseorang pada saat menghadapi sesuatu situasi tertentu. Contohnya seperti gembira, bahagia, putus asa, terkejut, benci, dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu faktor eksternal, di mana faktor yang berasal dari luar diri seseorang, yaitu terdiri atas tiga, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Di mana lingkungan keluarga yaitu lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh anak. Dengan demikian, kehidupan keluarga menjadi fase sosialisasi awal bagi pembentukan jiwa keagamaan anak. Nah, pengaruh kedua orang tua terhadap perkembangan jiwa keagamaan pada anak sudah disadari. Keluarga dinilai sebagai faktor yang paling dominan dalam meletakkan dasar bagi perkembangan jiwa keagamaan. Nah, keterangan bahwa faktor keluarga sangat penting ini untuk mendidik anak di masa pertumbuhan. Seperti ajaran Islam memberikan perhatian besar agama manusia menjaga keluarganya. Nah, perkembangan jiwa keagamaan anak dipengaruhi oleh citra anak terhadap orang tuanya. Jika orang tua menunjukkan sikap dan tingkah laku orang tua yang baik, maka anak akan cenderung mengidentifikasikan atau mengikuti sikap dan tingkah laku orang tuanya. Nah, demikian sebaliknya, jika orang tua menampilkan sikap yang buruk, maka anaknya pun demikian akan menampilkan sikap yang buruk. Nah, berarti betapa pengaruhnya citra orang tua terhadap pembentukan kepribadian anak di sini. Selanjutnya yaitu yang kedua, lingkungan sekolah, di mana merupakan lingkungan pembelajaran yang diatur sesuai dengan kurikulum, sehingga dengan sistem tersebut anak akan memperoleh pengetahuan yang bertingkat secara terus-menerus. Nah,
dalam hal ini termasuk pengetahuan agama dalam sekolah. Anak diajarkan tentang bagi yang bersekolah di madrasah, Al-Quran, hadis, fikih, sejarah Islam, akidah, akhlak, yang kesemuanya diterangkan dalam pendidikan agama Islam. Nah, melalui kurikulum yang berisi materi pengajaran, sikap dan keteladanan guru serta pergaulan antar teman di sekolah dinilai berperan dalam menanamkan kebiasaan yang baik, yaitu pembiasaan baik merupakan bagian dari pembentukan moral yang erat kaitannya dengan perkembangan jiwa keagamaan seseorang. Nah, selanjutnya yang ketiga, lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat juga ini tidak kalah penting dalam pembentukan pribadi seseorang, karena dalam masyarakat berkembang berbagai organisasi sosial, kebudayaan, ekonomi, agama, dan lain-lain. Perkembangan masyarakat itu juga mempengaruhi arah perkembangan hidup anak, khususnya yang menyangkut sikap dan perilaku sosial, di mana corak perilaku anak atau remaja merupakan cerminan dari perilaku lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, kualitas perkembangan perilaku dan kesadaran bersosialisasi anak sangat bergantung pada kualitas perilaku sosial warga masyarakatnya. Norma dan tata nilai yang ada dalam masyarakat berpengaruh dalam perkembangan jiwa keagamaan. Misalnya, lingkungan masyarakat yang memiliki tradisi keagamaan yang kuat akan berpengaruh positif bagi perkembangan keagamaan anak. Nah, begitu pula sebaliknya. Jika di lingkungan memiliki tradisi keagamaan yang kurang baik, maka anak akan ikut tidak baik juga. Mungkin hanya itu faktor dalam beragama. Selanjutnya yang keempat, yaitu pembinaan agama pada anak. Nah, perlu kita ketahui, istilah pembinaan adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk meningkatkan apa yang sudah ada kepada yang lebih baik atau sempurna, baik dengan melalui pemeliharaan dan pembimbingan terhadap apa yang sudah ada atau yang sudah dimiliki, serta dengan mendapatkan hal yang baru, hal yang belum dimilikinya, yaitu seperti pengetahuan, pengalaman, serta kecakapan yang baru. Nah, sebelum itu kita harus ketahui dulu, yang dimaksud dengan masa anak-anak adalah usia 0 sampai 12 tahun, di mana pembinaan agama pada anak dapat dilakukan pada saat anak masih dalam kandungan, seperti melakukan kegiatan positif pada ibu hamil yang mengandung. Contohnya, pada ibu hamil mendengarkan suara azan, mendengarkan murotal, dan lain-lain sebagainya. Nah, bagi anak, kemampuannya untuk mengerti kata-kata atau bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari terbatas pada perbendaharaan kata-kata yang telah dapat dicapainya pada usia tertentu. Nah, kesanggupannya untuk mendengar penjelasan orang tua, guru, atau orang dewasa lainnya juga terbatas. Oleh karena itu, ajaran agama yang cocok untuk orang dewasa tidak akan cocok untuk anak-anak. Agar ajaran agama mempunyai arti pada anak, nah, hendaklah disajikan dengan cara yang sesuai dengan perkembangan anak, yaitu sesuai dengan umur dan tingkat kecerdasannya. Untuk anak usia dini, cara bimbingan agama yang dilakukan, cara pembinaan agama yang dilakukan terbagi atas dua, yaitu pembinaan agama anak masa vital atau antara usia 0 sampai 2 tahun, di mana pembinaan agama terhadap anak pada masa vital ini sebaiknya hanya, atau anak usia 0-2 tahun ini sebaiknya hanya berupa latihan kebiasaan dan ucapan kata-kata yang baik, karena pada usia tersebut si anak mulai mengenal kata-kata yang ada hubungannya dengan lingkungannya. Pada anak seusia ini, kebiasaan
yang perlu dilatih seperti berjabat tangan dengan orang lain atau bersalaman apabila bertemu atau berpisah dengan siapa saja. Nah, dilatih membiasakan memberikan sesuatu makanan yang dipegangnya kepada anak yang lain. Nah, kebiasaan ini untuk melatih anak untuk bersifat hormat dan bersifat pemurah hati pada orang lain. Sedangkan latihan-latihan ucapan yang perlu dibiasakan seperti mengucapkan bismillah ketika makan dan minum. Nah, dengan mengucapkan alhamdulillah setelah selesai makan atau minum. Mengucapkan terima kasih bila diberi sesuatu oleh orang lain dan lain-lain sebagainya. Kemudian dalam hal latihan kata-kata lainnya, orang tua hendaknya mengandalkan katanya yang sopan dan halus, melatih memanggil orang-orang ada di sekitarnya dengan panggilan yang sopan seperti kakak, mama, ibu, bapak, paman, om, tante, dan sebagainya. Terhadap kakak-kakaknya, bila orang tua memanggil dengan nama sebutan, maka si anak pun akan ikut memanggilnya seperti yang dituturkan oleh orang tuanya. Nah, pada anak usia seperti ini cenderung pengikut. Sebagai contohnya, kakaknya bernama Lina. Oleh orang tuanya di depannya anaknya yang masih kecil sering dipanggil dengan Lina, maka si kecil pun akan memanggilnya Lina. Sesuai dengan tingkat usianya, maka latihan pengucapan kata-kata tersebut mungkin belum bisa sempurna seperti pengucapan bismillah yang hanya bisa ia sebut dengan milah saja dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu pembinaan agama pada masa kanak-kanak, di mana pada masa perkembangan anak periode kedua ini yaitu masa kanak-kanak antara usia 2-6 tahun, di mana pembinaan agama yang diberikan adalah berupa contoh teladan yang baik dan benar, yaitu seperti serasi antara yang dikatakan atau diajarkan dengan perbuatan. Hal ini karena anak pada usia ini mempunyai sifat ingin meniru dan mencoba. Yang pertama, kita harus menghindari mengucapkan kata-kata yang jorok. Nah, pada masa ini, hendaklah kata-kata yang jorok atau cabul, kata-kata untuk mengumpat atau mencaci maki orang lain, kata-kata tak sopan dan tak senonoh seperti kurang ajar, sialan, bajingan, dan bodoh dan lain-lain sebagainya itu dijauhkan dari pendengaran telinga anak, karena kata-kata tersebut bila sering didengar oleh anak, maka anak akan cenderung mudah untuk menirunya. Nah, pada tindakan preventif yang baik adalah jauhkan si anak bergaul dengan anak-anak lain atau lingkungan yang biasa berkata-kata kotor. Peran orang tua di sini sangat penting. Nah, jorok dan tidak sopan itu di sini peran orang tua dituntut untuk selalu waspada dan hati-hati selalu mengawasi pergaulan anaknya agar tidak terpengaruh lingkungan yang jelek. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, menepati janji, jangan ditakuti, karena bila mana berjanji dengan anaknya hendaklah ditepati. Jangan anak merasa ditipu dan didustai seperti perkataan jangan menangis, nanti ibu belikan permen, tetapi setelah dia berhenti menangis permennya tidak dibelikan. Tindakan seperti ini membawa kesan buruk bagi si anak bahwa dia ditipu dan timbul rasa kecewa. Nah, selain daripada itu, bila anak sering didustai, maka akan muncul dalam benak anak bahwa berdusta itu sesuatu hal yang biasa, boleh dilakukan oleh siapa saja. Oleh karena itu, jika tidak akan dapat ditepati,
atau tidak akan menepati janji kepada anak, janganlah kita berjanji kepadanya. Dan yang ketiga yaitu mulai diajarkan hafalan doa-doa dan surah-surah pendek. Nah, pada bagian ketiga ini usia anak sekitar 4-6 tahun, maka mulailah diajarkan hafalan surah-surah pendek dan Al-Quran dan doa-doa untuk melatih pengucapan lafal-lafal bahasa Arab agar fasih. Hal ini sesuai dengan kecenderungannya anak pada usia yang senang meniru dan mencoba. Kecenderungan ini sangat baik momennya untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran, surah-surah pendek, dan menghafalkan doa-doa yang baik. Doa seperti contohnya yaitu doa mau makan, mau tidur, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya yang keempat yaitu teladan yang baik pada anak. Nah, yang keempat ini berupa latihan-latihan dan ajaran-ajaran yang disampaikan pada anak-anak yang lebih penting lagi adalah contoh teladan dari orang tuanya. Nah, segala sesuatu yang dianjurkan oleh orang tua tidak akan berhasil, bahkan bisa gagal bila mana orang tuanya tidak mencontohkan atau mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bila mana mengajarkan anak tentang doa mau makan, maka hendaklah ketika mau makan doa tersebut dipraktekkan terlebih dahulu oleh orang tuanya. Bila tidak, maka hafalan tentang doa mau makan tersebut akan jarang dan mungkin tidak dipakainya. Nah, begitu juga dengan ibadah-ibadah praktis lainnya seperti sholat, puasa, baca Al-Quran, dan lain-lain sebagainya harus dilaksanakan dulu oleh orang tuanya. Selanjutnya, dalam versi lain yang hampir sama menguraikan 5 metode yang dapat dikembangkan untuk mempersiapkan anak agar anak mencapai kematangan dalam nilai agama atau spiritualitas dan moral dilihat dari aspek pendidikan, yaitu yang pertama pendidikan dengan keteladanan, di mana yaitu sebagai yang pertama guru atau pendidikan dengan keteladanan, di mana guru atau pendidik dan orang tua merupakan model bagi anak yang patut ditiru dan diikuti. Pendidikan dengan memberikan contoh teladan kepada anak merupakan salah satu metode penanaman nilai agama yang paling efektif. Dengan demikian, pendidik seharusnya menunjukkan perilaku yang jujur, dapat dipercaya, serta menjauhkan diri dari perbuatan yang ditentang oleh agama. Yang kedua yaitu pendidikan dengan pembiasaan. Nah, pembiasaan ini merupakan perwujudan praktek nilai-nilai keagamaan melalui kegiatan rutin sehari-hari seperti mengucapkan salam kepada ibu guru ketika sampai di sekolah dan melafalkan doa sebelum dan sesudah makan. Yang ketiga yaitu pendidikan dengan nasihat, di mana pendidik perlu memberikan bimbingan dan arahan tentang nilai-nilai agama melalui pemberian nasihat nasihat ini diberikan agar tidak terkesan menggurau, dapat disampaikan dengan menggunakan teknik bercerita. Dengan menyimak cerita yang disampaikan, anak akan memetik nasihat dengan perasaan senang karena tidak ada paksaan. Yang keempat yaitu ada pendidikan dengan memberi perhatian. Nah, pendidik hendaknya senantiasa memperhatikan dan mengawasi anak dengan mengajak anak mengerjakan kebaikan. Nah, di sini pendidik dapat juga membuka cakrawala berpikir anak tentang makhluk ciptaan Tuhan secara keseluruhan atau universal,
seperti benda hidup dan benda mati, air, sungai yang mengalir, bunga-bunga yang bermekaran, dan jutaan ciptaan Tuhan lainnya. Yang kelima yaitu pendidikan, atau yang terakhir pendidikan dengan memberi hukuman. Nah, di sini hukuman merupakan pilihan pengembangan anak yang terakhir. Namun, alangkah baiknya jika penggunaan hukuman tidak dilakukan, karena hukuman berkaitan dengan suatu bentuk kerugian yang diterima oleh anak apabila melakukan kesalahan. Hukuman ini melakukan kesalahan. Selanjutnya yang kelima yaitu pembinaan agama pada masa remaja. Nah, perlu diketahui, masa remaja dikenal juga dengan sebutan masa transisi atau masa peralihan dari kanak-kanak menuju kedewasaan, atau dapat juga dikatakan bahwa masa remaja perpanjangan masa kanak-kanak menjelang masa dewasa. Nah, masa ini juga disebut masa mencari identitas atau jati diri yang selalu menimbulkan ketakutan karena harapan-harapan yang terkadang tidak realistik. Pembinaan agama pada masa remaja dapat dilakukan dengan pembinaan melalui akidah, yaitu berfungsi membentuk sebuah keyakinan yang kuat agar tidak goyah dan terombang-ambing oleh situasi dan kondisi yang tidak menentu. Pentingnya pembinaan akidah dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad SAW mengajarkan pengikutnya tentang konsep akidah yang sempurna bagi kehidupan, baik yang menyangkut dengan urusan pribadi, bermasyarakat, dan dengan alam sekitar, maupun yang menyangkut hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal ini dimaksudkan agar manusia memperoleh kebahagiaan di dunia dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Menurut jurnal yang saya baca, Hasan al-Banna mengatakan bahwa akidah Islam adalah landasan atau asas kepercayaan di mana di atasnya dibina iman yang mengharuskan hati meyakininya, membuat jiwa menjadi tentram, bersih dari kebimbangan dan keraguan menjadi pokok bagi kehidupan setiap manusia. Dalam kaitannya dengan pembinaan anak usia remaja, dapat dipahami bahwa pembinaan melalui akidah merupakan hal yang penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus, perhatian serius, karena anak yang baru menginjak usia remaja mudah sekali goyah imannya sebab baru mengalami perubahan-perubahan dan mudah terpengaruh oleh ajakan-ajakan yang dapat merusak moral, bahkan bisa terjerumus ke lembah kesesatan. Nah, untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak akidah, maka diwajibkan kepada setiap orang tua dan guru menanamkan akidah ke dalam jiwa si anak. Nah, pentingnya pembinaan akidah ini pada anak usia remaja disebabkan di antara materi ajaran Islam yang sangat mendasar adalah akidah, karena akidah sebagai pendorong manusia untuk mengajarkan amalan-amalan soleh dapat melahirkan semua bentuk kegiatan tingkah laku manusia yang baik, serta dapat menenteramkan jiwa, rasa aman, berpendirian tetap, rasa sosial yang tinggi, berakhlak mulia, dan dapat mengontrol jiwa dan hawa nafsu dari segala perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya, di antara kewajiban orang tua dan guru serta masyarakat dalam membina akidah dapat diambil kesimpulan. Yang pertama, dalam rumah tangga, orang tua harus menanamkan keimanan yang kokoh kepada anak sejak masih di dalam janin atau kandungan sampai lahir hingga beranjak dewasa. Yang kedua, yaitu selain orang tua, peran guru dan masyarakat dalam pembinaan akidah terhadap anak jangan sampai dilalaikan, karena mereka juga bertanggung jawab terhadap pembentukan pada anak. Yang ketiga, yaitu ada penanaman akidah yang kokoh akan menciptakan sesuatu yang kuat dalam diri anak sehingga menjadi filter bagi dirinya terhadap arus modernisasi. Dan yang keempat, yaitu memberikan rasa tanggung jawab moral terhadap anak sehingga bentuk-bentuk keimanan yang sudah diyakini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, selanjutnya yaitu pembinaan melalui akhlak. Akhlak dalam Islam adalah kepribadian yang melahirkan tingkah laku perbuatan manusia terhadap diri sendiri dan makhluk lain sesuai dengan seruan dan larangan serta petunjuk Al-Quran dan hadis. Dalam pembinaan akhlak ini, kepada anak usia remaja diperkenalkan sikap dan perilaku Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Menurut jurnal yang saya baca, Jalaluddin mengatakan, pembinaan akhlak pada anak yang paling bertanggung jawab di sini atau yang paling berperan penting adalah orang tua di dalam rumah dan guru di lingkungan sekolah serta masyarakat di lingkungan sosial. Sebagai pendidik bagi anak, mereka harus memiliki 3 aspek, yaitu akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada makhluk. Nah, pendidikan akhlak dalam keluarga dilaksanakan dengan memberi contoh teladan yang baik. Begitu juga guru di sekolah harus mencerminkan seorang yang dapat dicontoh oleh peserta didik. Baik buruk seorang anak yang tumbuh pada masa remaja sangat bergantung pada pendidikan yang diterima oleh anak. Nah, di antara kewajiban dalam membina akhlak dapat disimpulkan, yaitu yang pertama, memberi contoh teladan yang baik bagi anak-anak dalam berperang teguh kepada akhlak yang mulia. Orang tua di lingkungan keluarga dan guru di lingkungan sekolah, bila mereka tidak menguasai dirinya, tentulah tidak sanggup meyakinkan anak-anaknya untuk berakhlak yang baik. Yang kedua yaitu menyediakan bagi anak-anak peluang dan suasana yang praktis di mana mereka dapat mempraktekkan akhlak yang diterima dari orang tua, guru, dan masyarakat. Dan yang ketiga, memberi tanggung jawab yang sesuai kepada anak-anak supaya mereka merasa bebas memilih dalam tindakannya. Dan yang keempat yaitu menjaga dari teman-teman yang menyeleweng serta menghindarkan dari tempat-tempat kerusakan. Yang kelima yaitu menunjukkan bahwa keluarga, sekolah, dan masyarakat selalu mengawasi mereka dengan bijaksana. Nah, selain aspek pembinaan melalui akidah dan akhlak, pembinaan anak usia remaja juga harus diarahkan pada aspek pembinaan melalui ibadah. Nah, secara umum, ibadah berarti mencakup perilaku dalam semua aspek kehidupan yang sesuai dengan ketentuan Allah, yang dilakukan dengan ikhlas untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, proses pembinaan ibadah ini dilakukan oleh pendidik dengan menerangkan cara-cara beribadah, terkadang menggunakan metode demonstrasi dalam mempraktikkan cara-cara melaksanakan ibadah sholat, seperti cara berwudu, cara sholat, dan lain-lain sebagainya. Dengan materi ini diharapkan anak akan menjadi orang yang taat beribadah serta mengetahui yang diperintahkan dan yang dilarang. Nah, dalam ajaran Islam, ibadah merupakan manifestasi dari akidah. Tanpa adanya ibadah, maka tidak akan berguna segala bentuk kepercayaan seseorang Muslim. Ibadah merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan kepada hambanya. Dengan demikian, ibadah sangat penting untuk ditanamkan dari usia 7 tahun ke bawah. Hal ini diupayakan agar anak menjadi terbiasa dan terlatih hingga dewasa. Dalam pembinaan anak pada remaja, harus diperhatikan pembinaan fisik agar tumbuh sampai dewasa dengan kondisi fisik yang kuat, sehat, bergairah, dan bersemangat dalam kehidupannya. Nah, aspek psikologis juga harus mendapat prioritas dalam membina kejiwaan si anak, baik dari orang tua, guru, serta masyarakat. Nah, pembinaan psikologis di sini adalah membina anak supaya bersikap berani atau terbuka, mandiri, suka menolong, dan bisa mengendalikan amarah berpikir, serta bertindak penuh keseimbangan dan kemauan yang tinggi. Selanjutnya yang keenam yaitu aliran psikologi psikoanalisis. Nah,
Tokoh dari aliran ini yaitu Sigmund Freud, di mana Sigmund Freud ini merupakan seorang ahli saraf. Freud mengungkapkan beberapa konsep seperti struktur kepribadian, di mana struktur kepribadian ini ada 3, yaitu ID, ego, dan superego, di mana ID merupakan unsur kepribadian dasar yang berupa nafsu dan keinginan. Nah, ID bekerja dengan menganut prinsip kesenangan. ID mencari kepuasan secara instan terhadap keinginan dan kebutuhan manusia. Apabila kedua ini tidak terpenuhi, seseorang dapat menjadi tegang, cemas, dan atau marah. Nah, contohnya seperti di sebuah acara Ismi haus namun gelasnya sudah kosong. Daripada menunggu pelayan mengisi ulang gelasnya, dia mengambil gelas Fajri di seberang meja lalu meminumnya. Tentu sangat mengejutkan. Selanjutnya yaitu ego. Ego merupakan pikiran yang juga mengontrol kesadaran dalam berperilaku. Ego berurusan dengan kenyataan atau realita, berusaha memenuhi keinginan ID dengan cara yang dapat diterima secara sosial, misalkan dengan menunda kepuasan dan membantu menghilangkan ketegangan yang dirasakan ID jika keinginan tidak segera dipenuhi. Ego mengerti bahwa orang lain juga memiliki kebutuhan dan keinginan. Oleh karena itu, menjadi egois dalam jangka panjang bukanlah hal yang baik. Nah, contohnya seperti Ismi yang haus, namun dia tahu bahwa pelayan akan segera kembali mengisi ulang gelasnya dengan air. Jadi dia memilih untuk menunggu meskipun ada keinginan besar dalam dirinya untuk meminum gelas dari Fajri yang ada di seberangnya. Nah, selanjutnya yang ketiga, superego. Nah, superego merupakan kesadaran tingkat tertinggi manusia yang berasal dari bentukan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat dan berkembang berdasarkan prinsip moral. Superego ini aspek moral dari suatu kepribadian yang didapat dari pengasuhan orang tua atau norma-norma dan nilai-nilai di dalam masyarakat, dan disadarkan pada moral dan penilaian tentang benar dan salahnya. Nah, meskipun superego dan ego dapat mencapai keputusan yang sama tentang sesuatu, tetapi alasan superego untuk mengambil keputusan lebih didasarkan pada nilai-nilai moral, sedangkan keputusan ego lebih didasarkan pada apa yang dipikirkan orang lain. Nah, contoh kasusnya seperti Rahma ingin mencuri kamera milik temannya. Ia memiliki kesempatan dan bisa melakukan tanpa ada yang tahu. Namun Rahma mengerti mencuri itu salah. Jadi dia memutuskan untuk tidak mencuri apapun meski ada kesempatan yang ia dapatkan. Nah, ID, ego, dan superego bekerja sama dalam menciptakan pola perilaku manusia. ID memberi tuntunan kebutuhan alamiah, sedangkan ego membatasi dengan realita, dan superego menambahkan nilai-nilai moral dalam setiap tindakan yang diambil. Nah, seperti pada bongkahan es, ego dan sebagian superego merupakan elemen dari struktur psikologi yang kita sadari layaknya bongkahan es yang hanya terlihat di permukaan. Sedangkan jauh di bawah permukaan laut terdapat suatu bongkahan es yang tak terlihat, seperti halnya ID, insting ilmiah manusia yang muncul tanpa kita sadari. Nah, sekian presentasi saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.